Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Intan Aulia Agustina dengan NIM 166. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Sylvia Safanuri dengan NIM 164, ada Chelsea Naila dengan NIM 302, dan Muhammad Khairul Anam dengan NIM 309. Pada proyek kali ini, kami membuat prototipe dengan judul Smart Irrigation System berbasis IoT untuk efisiensi penyiraman tanaman dengan monitoring dan kontrol mobile. Latar belakang dari proyek kami adalah banyaknya masalah dalam proses penyiraman tanaman yang dilakukan secara manual. Cara ini seringkali kurang efisien karena penyiraman bergantung pada waktu dan kebiasaan pengguna, bukan berdasarkan kondisi tanaman yang sebenarnya. Akibatnya, tanaman bisa mengalami kekurangan air atau justru kelebihan air. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami merancang sebuah sistem penyiraman pintar yang dapat membantu pengguna dalam merawat tanaman secara lebih praktis, otomatis, dan terkontrol. Proyek ini merupakan sistem smart irrigation berbasis Internet of Things atau IoT yang dirancang untuk memantau kondisi lingkungan dan mengatur proses penyiraman tanaman secara otomatis. Cara kerja dari sistem ini dimulai dari pembacaan data oleh sensor. Pada proyek ini, sistem menggunakan sensor DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan udara, serta sensor kelembapan tanah yang yang dalam simulasi kami gantikan dengan potensiometer. Seluruh data tersebut kemudian diproses oleh microcontroller yaitu Arduino atau ESP32 sebagai pusat kendali sistem. Setelah data dibaca, sistem akan menganalisis kondisi tanaman. Jika tanah terdeteksi kering atau kondisi lingkungan menunjukkan bahwa tanaman membutuhkan air, maka sistem akan secara otomatis mengaktifkan proses penyiraman. Pada proyek ini, mekanisme penyiraman disimulasikan menggunakan motor servo sebagai pembuka dan penutup aliran air. Selain berjalan secara otomatis, sistem ini juga dilengkapi dengan kontrol manual, jadi pengguna tetap bisa menyalakan atau mematikan sistem sesuai kebutuhan. Untuk memudahkan monitoring, informasi seperti suhu, kondisi kelembapan, dan status penyiraman akan ditampilkan melalui LCD, serta dapat diakses melalui antarmuka berbasis web atau mobile. Dengan adanya sistem ini, proses penyiraman tanaman menjadi lebih efisien, penggunaan air bisa lebih hemat, dan pengguna juga dapat memantau kondisi tanaman dengan lebih mudah bahkan dari jarak jauh. Nah, itulah gambaran singkat dari proyek yang kami buat. Pada penjelasan selanjutnya akan membahas tentang penjelasan alat dan rangkaian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait penjelasan alat dan rangkaian koneksi dalam sistem smart irrigation. Yang pertama, yaitu penjelasan alat. Permisi, Ana, walkway-nya. Oke, baik. Di situ ada yang pertama yaitu Arduino Uno, merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai pusat kendali atau otak dari sistem. Arduino ini bertugas untuk membaca data dari sensor, mengelola data tersebut, dan mengontrol seluruh komponen. Yang kedua yaitu ada sensor soil moisture yang digunakan untuk mendeteksi tingkat kelembapan tanah. Sensor ini menjadi parameter utama dalam menentukan apakah tanaman perlu disiram atau tidak. Lalu terdapat sensor DTH22 yang berfungsi untuk membaca suhu dan kelembapan udara di sekitar tanaman. Sensor ini membantu sistem dalam memahami kondisi lingkungan secara lebih lengkap. Lalu yaitu ada motor servo yang berfungsi sebagai pengontrol aliran air. Servo ini akan bergerak membuka atau menutup saluran air sesuai dengan kondisi yang ditentukan oleh sistem. Selain itu, terdapat LED yang berfungsi sebagai indikator tambahan. LED ini digunakan untuk memberikan tanda visual, misalnya ketika sistem aktif atau saat proses penyiraman berlangsung. Nah, agar LED dapat bekerja dengan aman, digunakannya resistor yang dipasang secara seri dengan LED. Resistor ini berfungsi untuk membatasi arus listrik sehingga LED tidak rusak. Yang terakhir, terdapat
push button yang digunakan sebagai alat kontrol dari pengguna. Tombol ini digunakan untuk mengubah mode sistem seperti dari otomatis ke manual maupun dari on ke off. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan terkait penjelasan rangkaian sistem. Semua komponen ini terhubung ke Arduino sebagai pusat kendali. Sensor soil dihubungkan ke pin analog Arduino karena sensor ini menghasilkan data berupa sinyal analog. Sedangkan sensor DTH dihubungkan ke pin digital Arduino karena sensor ini mengirimkan data dalam bentuk digital. Untuk komponen output, motor servo dan LED dihubungkan ke pin digital Arduino. Servo menggunakan sinyal kontrol untuk mengatur posisi membuka dan menutup kran, sedangkan LED akan menyala atau mati sesuai perintah dari Arduino. LED ini tidak langsung dihubungkan ke Arduino, tetapi melalui resistor yang dipasang secara seri. Resistor ini berfungsi untuk membatasi arus agar LED dapat menyala dengan aman dan tidak mengalami kerusakan. Lalu di sisi output ada LCD 6x2 yang dihubungkan ke Arduino untuk menampilkan data. Melalui koneksi ini, Arduino dapat mengirimkan informasi seperti nilai sensor, status sistem ke layar secara real time. Push button juga dihubungkan ke pin digital sebagai input dari pengguna. Tombol ini digunakan untuk mengubah mode sistem saat ditekan. Seluruh komponen mendapatkan sumber daya dari Arduino melalui pin 5 volt dengan ground, sehingga semua perangkat dapat bekerja dalam satu sistem yang terintegrasi. Secara keseluruhan, rangkaian ini bekerja dengan konsep input, proses, dan output. Sensor sebagai input, Arduino sebagai pemroses, dan komponen seperti servo, LED, serta LCD sebagai output yang memberikan respon dari sistem. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan alur, di mana sensor kami mendeteksi apabila tanah itu berada di temperatur di bawah suhu 23 derajat, maka sensor tidak mendeteksi bahwa tanah, tanah perlu disiram. Lalu, jika suhu berada di atas 25, nanti akan otomatis alat ini menyiram dengan ditandai bahwa jika alat ini bergerak horizontal, itu artinya dia sedang menyiram dan ditandai juga dengan hidupnya lampu LED. Nah, jika serasa penyiraman sudah selesai, maka temperatur akan kembali ke titik kelembapan, di mana itu nanti menandakan bahwa keran gambar keran air ini akan bergerak ke vertikal, yang menandakan bahwa keran ini sudah mati atau sudah tidak memancarkan air, dan tandai juga bahwa lampu LED ini sudah mati. Dan jika kita ingin menghidupkan secara manual, kita bisa menekan tombol ini. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa air ini sedang hidup, sedang menyirami, dan jika kita mematikan, kita juga bisa menekan tombol manual ini. Nah, itulah dari penjelasan alur. Selanjutnya ada penjelasan coding. Nah, pada servo H ini, itu untuk menggerakkan servo katup air. Lalu DHT membaca suhu dan kelembapan udara liquid kristal. Di sini untuk menampilkan data ke layar LCD yang ini, yang dengan ukuran 16 kali 2. Lalu ada soil moisture
itu digunakan potensiometer untuk mensimulasikan kelembapan tanah. Nah, hmm, nah di sini ada code yang untuk mengatur tampilnya LED dengan integrasi tombol untuk mengaktifkan secara manual. Di sini ada code khusus untuk mengatur layar LCD untuk menginformasikannya. Lalu, hmm, nah di sini kita juga menetapkan apakah itu perlu di start, dihidupkan, atau dimatikan. Nah, di sini juga letak pentingnya. Jika LED hidup, berarti itu sedang menyiram. Lalu jika LED itu mati, maka itu sedang tidak menyiram atau vertikal. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari code ini. Selanjutnya saya alihkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian hasil dan outputnya. Untuk pada bagian hasil dan output sistem ini, Smart Irrigation System yang kami kembangkan mampu menampilkan serta menjalankan beberapa output utama berdasarkan data yang diperoleh dari sensor. Pertama, sistem menampilkan data kondisi lingkungan secara real time, seperti nilai kelembapan tanah, suhu udara, dan kelembapan udara. Kemudian data ini dibaca oleh sensor, lalu diproses oleh microcontroller, dan ditampilkan melalui LCD maupun antarmuka web. Yang kedua, output utama dari sistem ini adalah aktivasi penyiraman otomatis. Ketika sistem mendeteksi bahwa kondisi tanah kering, suhu tinggi, dan kelembapan udara rendah, maka sistem akan secara otomatis mengaktifkan penyiraman. Hal ini ditandai dengan LED indikator menyala, motor servo bergerak membuka aliran air, status pada LCD berubah menjadi on. Sebaliknya, jika kondisi tanah sudah cukup lembab, maka sistem akan menghentikan penyiraman. Output yang dihasilkan yaitu LED indikator akan mati, lalu servo kembali ke posisi awal, yaitu menutup aliran air. Kemudian status pada LCD berubah menjadi off. Selain itu, sistem juga menyediakan output berupa kontrol manual di mana pengguna dapat menyalakan atau mematikan penyiraman melalui tombol fisik maupun melalui web. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk tetap mengontrol sistem sesuai kebutuhan. Output lainnya adalah monitoring berbasis web, di mana pengguna dapat melihat kondisi sistem secara jarak jauh. Informasi yang ditampilkan meliputi nilai sensor, status pompa, mode sistem yang otomatis atau manual. Secara keseluruhan, hasil dari sistem ini menunjukkan bahwa smart irrigation mampu bekerja secara otomatis maupun manual, memberikan informasi secara real time, serta meningkatkan efisiensi dalam proses penyiraman tanaman. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya izinkan saya membacakan kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, proyek Smart Irrigation System berbasis IoT ini dirancang sebagai solusi untuk membantu proses penyiraman tanaman agar menjadi lebih efisien, otomatis, dan mudah dipantau. Melalui sistem ini, penyiraman tidak lagi hanya bergantung pada aktivitas manual pengguna, tetapi dapat dilakukan berdasarkan kondisi lingkungan dan kelembapan tanah yang terdeteksi oleh sensor. Dengan begitu, penggunaan air dapat lebih terkontrol dan perawatan tanaman menjadi lebih efektif. Dalam proyek ini, kami juga dapat memahami bagaimana konsep IoT diterapkan dalam sistem nyata, mulai dari proses pembacaan sensor, pengolahan data oleh microcontroller, pengendalian akuator, hingga monitoring dan kontrol oleh pengguna. Meskipun proyek ini masih dalam bentuk prototipe dan simulasi, sistem yang akan kami buat sudah menunjukkan bahwa teknologi sederhana dapat dikembangkan menjadi solusi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang pertanian dan perawatan tanaman. Harapannya, proyek ini dapat terus dikembangkan ke tahap implementasi yang lebih nyata dan lebih
optimal di masa mendatang. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.